Soalnya di belakang tadi sebelum mulai gue lihat di kamera nih jendela tengah ini nih. Hah? Tante ada cewek bungkuk. Enak ya anak indigo tuh nggak mikirin gitu perasaan setelah ini selesai. Maaf ya guys. Kembali lagi bersama kita di Apa Aja. Asik. Obrolin apa aja. Kali ini lo pasti bingung semuanya. Gue sendirian doang nih. Tapi maksud gue bukan sendirian. Sebagai host gue sendiri. Karena kita kedatangan narasumber yang begitu ajaib ini kan. Dua orang yang berpasangan. Harry Potter. Dua orang yang berpasangan ini kalian mungkin belum tahu ya. Sama aku juga baru tahu. Dan ini mereka nih unik nih, asik. Perkenalan dulu dong. Perkenalan, lu siapa? Andira dan antum siapa antum? Gua Rido. Rido ini punya kenalan dekat dengan Roma Irama. Jadi Rido Roma. Andira juga mungkin kalian tahu lah Andira tuh salah satu selebgram ya? Bukan. Oh bukan, salah informasi berarti saya. Iya itu benar, tapi bukan Andira gue, itu Andira Zara. Andira Zara, siapa tuh? Cakep tapi dia. Cakep banget. Cakep Coba deh. Siapa tahu mau nyari lagi. Tapi kita nggak bisa bercanda di sini sekarang karena Serius banget. kita serius ya. Serius. Karena kita mau bawain acara yang temanya sedikit horor. Kayaknya emang horor. Oh emang horor. Horor. Boleh diceritain horornya di sini apa? Oh gue Takut nggak lu kalau horor? Ih, takut. Takut kan? itu horornya mereka tuh pasangan aneh sebenarnya. Jadi gini. Andira adalah anak indigo ya. Bisa jadi Indigo Bisa itu logonya itu sebenarnya warnanya biru-biru gitu nggak sih? Indigo tuh juga termasuk warna kan ya? Masuk ke warna indigo kalau nggak salah. Kalau setahu gue ya, itu warna itu untuk aura setiap orang. Aura setiap orang. Baru Setahu tahu. gue. Jadi gini. Kalau menurut lu kan sebagai cowok, jadi Rido ini sebagai cowoknya Andira. Nah, sebagai cowok yang punya cewek indigo, lu rasanya gimana sih? Lu udah berapa lama sama Andira? Belum lama sih 2 bulan aja. 2 bulan. Belum mau 2 bulan. Baru mau 2 bulan. Baru. 2 bulan. Udah ngalamin apa sama Andira? Kalau pengalaman gue sendiri, ya gue pernah ya. Ya Serem pernah gue tiba-tiba gue lagi diem, dia setahu gue dia lagi tidur kan. Dia tidur di depan TV gitu, di ruang depan tamu. TV, Di depan TV gue tuh ada sofa gitu panjang. Iya. Dia lagi main ke rumah ya kalau dibilang rumah gue lagi kosong gitu kan, rumah gue lagi kosong. Rumah gue lagi kosong ya kan. Terus lagi duduk deh kan di depan TV gitu kan di sofa. Dia tidur dong. Gue nonton nih, gue kan mau lagi nonton, kebawa ngantuk juga dong, suasana dong, tidur. Tapi masih baru tidur ayam tau gak lu? Tahu. Tidur ayam. Tiba-tiba dia duduk nih. Dia duduk. Dia pertama tiduran kan? Udah tiduran. Terus duduk. Tiba-tiba duduk. Kan biasanya cewek kalau dari rebahan terus lu bangun kan rambutnya turun ya kan? Serem juga. Dia rambutnya turun begini ya kan? Turun tuh. Terus tiba-tiba anak nangis. Oke. Kata gue salah gue apa nih yang bikin gue nangis ya kan? Gue lagi mau ngegibit gue nangis kata gue. Salah apa gue kan gitu. Kayaknya ketahuan loh. terus. Dia nangis dong. Dia nangis. Terus dia bilang nggak kencang sih suara kayak lu nangis. Terus lu kayak coba mau ngomong tau gak lu kayak sesegukan. Oh nangis sesegukan gitu ya? Iya. Dia nangis terus dia nanya. Dia ngomong gini. Anak tante mana kata gue. Kata anak tante tuh. Dia bilang gitu. Anak tante mana gitu. Gue pikir anak tante gitu kan. Ya gue pikir mungkin dia bercanda doang kali gitu kan. Terus gue bilang nggak tahu anak tante kemana gitu kan. Nggak tahu anak tante kemana kan gitu. Lu pikir bercanda, lu balas bercanda lah ya. Iya gue pikir bercanda kan. Ya akhirnya gue balas bercanda juga. Tapi di situ lu juga belum tahu apa-apa ya. Belum tahu si Andiranya itu emang indigo. Gue baru tahu Andira itu cuma bisa melihat mereka doang gitu. Nggak sampai yang kayak terjadi itu kerasukan itu lah ibaratnya. Gue nggak tahu. Dia bilang ya gini, anak tante hilang katanya. Tante nggak tahu anak tante kemana, dia bilang gitu.
Gue bilang kok udah makin gak beres kata gue nih kan. Nah, lu udah mulai mikir ke yang arah-arah indigo enggak sih sebenarnya? Kalau udah di situ. Gue pikiran begitu kan. Masalahnya nangis netes, Pak. Iya, nangisnya udah beneran ya. Beneran nangis kata gue. Gak mungkin dia ikut teater tiba-tiba kan. Kata gue jago acting. Terus habis begitu gue bilang gue kan udah connect loh, mungkin kerasukan enak gitu kan. Ya udah gue coba ikutin aja alurnya kan. Gue ikutin alurnya, gue bilang emang anak tante kemana gitu kan. Dia bilang anak tante hilang gitu. Kalau anak tante hilang, suami tante emang kemana gitu kan? Dia bilang, tante nggak tahu, suami tante nggak tahu kemana gitu. Sambil nangis gitu kan, kata gue, wah nggak beres kata gue nih kan, nggak beres. Terus kata gue, coba gue tanya nama tantenya gitu kan, emang nama tante siapa gitu. Dan di situ si tantenya sendiri dia bilang dia lupa namanya. Lupa namanya. Oke. Lupa namanya, terus gue kayak yang, gue udah panik kan, bukan panik sih, kayak anjing gitu kan, gue ceritanya sini. Tadinya niat lo sebenarnya udah buruk tuh ya. Bukannya buruk ya. Bukannya buruk. Ceritanya gue pengen ya berduaan lah. Pengen berduaan. Pacaran gitu kan. Gitu. Pacaran. Walaupun belum pacaran. Walaupun belum ngebet lah masih gitu. Habis begitu gue bilang gitu kan, gue biasa kayak oke, gue bakal berakting atau apa kayak yang di film-film dukun atau apa gitu. Lu pikiran kayak gitu? Ya, langsung kepikiran, gue connect langsung. Orang ini. Gue langsung pegang pundaknya dia gitu kan. Bukan modus nih ceritanya gitu kan. OTW. Bukan. Nah, pas gue pegang pundaknya gue bilang, "Ya udah tante keluar dulu. Tante kan udah cerita juga. Tante keluar dulu. Andiranya kasihan capek gitu kan. Andira juga tadi kan lagi tidur gitu kan." Terus tantenya nggak bilang apa-apa lagi. Terus abis itu pas si tantenya keluar gitu, gue tau tantenya keluar. Karena kan emang tadi kan pasti dia tidur kan. Pas tantenya keluar, dia kayak pengen jatuh ke belakang gitu kan. Pingsan kayak gitu? Iya, kan kayak orang baru bangun, tapi bangun posisinya duduk gitu kan. Kayak udah mau sadar gitu ya? Nah pas dia bangun dia jatuh gitu kan, langsung gue pegang gitu kan. Apanya? Tuh dia masalahnya nggak tahu loh. Tuh dia masalahnya nggak tahu. Bukan. Di sini kan gue mencoba untuk menyelamatkan kan jatuh kalau belakangnya tahu-tahu keras bocor. Berarti itu posisinya udah diri berarti itu ya? Duduk. Oh duduk. Kalau dia pas keluar jatuh ke belakang, palanya kena yang keras-keras, mati jadi TKP rumah gue. Oh iya. Nggak mau rumah gue jadi TKP. Aneh nanti. Lanjut. Habis itu dia jelasin tentang kawan-kawannya dia gitu kan. Kawan-kawan ya? Kawan-kawan. Temen. Dan di situ gue baru tahu, dan temen dia itu ada 3. Ada yang namanya Tante. Dan nama Tante ini kita baru tahu belum lama, namanya Gladys. Namanya Gladys. Iya. Dengan ya kalau dibilang wujudnya dia pakai baju merah sih. Itu lu lihat atau kata Andiranya? Kata Andira. Oke. Dia pakai dress merah, rambutnya ya kayak lu ya, rambutnya sekamu kan? Agak lebih pendek dari agak lebih pendek. Tapi kayak di blow gitu nggak sih lo? Oh iya. Jadi kayak masuk ke dalam gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi Jason ini dia sekitar umur anak-anak baru mau TK ya? Berarti 4 tahun lah ya? 4-5 tahun. 4-5 tahun ya? 4-5 tahun lah ya? Iya, 4-5 tahunan. Dengan fisiknya kalau dibilang rambutnya cepat. Iya. Rambutnya cepat. Terus kalau dibilang ada luka di lehernya. Ada luka di lehernya? Iya. Lukanya muter gini. Berarti luka bunuhan? Iya, bunuhan. Ya, bunuhan. Bekas dibunuh gitu. Ditebas. Itu lanjut dulu deh. Terus ada Samantha. Samantha juga anak kecil. Anak tapi kecil juga. 9 sampai 10 tahun gitu umurnya, lebih tua daripada Jason. Lebih tua daripada Dan Jason. sakit meninggal. Oh, sakit iya. Meninggal karena sakit. Kalau dibilang pas masanya dia, sakit itu dibilang sakit yang langka gitu. Pada masanya dia ya, sakit dia langka. Dan saat terus itu ditinggal sama orang tuanya. Akhirnya diurus sama pembantunya dia. Kalau dia bilangnya babu. Kasar banget, jadi kayak kasar gitu. Berarti dia kurang lebih bisa dibilang dulunya kaya. Iya, orang tajir. Tajir. Dari bahasanya gue sih. Iya, karena gue juga pertama kali ngobrol sama Samantha, dia bilangnya, gue nanya kan, Samantha diurus sama siapa pas ditinggal mama papa gitu kan. Dia bilang katanya diurus sama babu-babu gitu kan.
gue mikir kalau dia ngomong babu ya berarti satu, udah ngomong babu berarti banyak ya kan. Oh tajir anak gitu kan. Babu-babu lagi. Babu ngomong, nggak tahu kurang ajar juga. Dulunya kurang ajar berarti. Kurang ajar, kecil kurang ajar gitu kan. Emang ya. Terus udah akhirnya sampai hari terakhirnya dia tetap diurus sama babu-babunya, sama pembantu-pembantunya. Berarti kesan pertama lu unik ya? Seru sih, seru sih. Lu nggak yang ketakut gitu awalnya? Enggak, masalahnya gue jadi ada bahan yang harus gue cari lagi karena jujur gue sampai sekarang walaupun gue udah pacaran sama dia, kenal dekat sama dia yang indigo dan teman-temannya, gue masih nggak percaya sama yang namanya hantu atau segala. Gue bukan percaya mereka ada atau enggak gitu ya. Gue percaya mereka ada. Tapi yang gue pikir mereka ada, tapi mereka nggak bisa macam-macam sama dunia kita gitu ya udah. Dunia dia, dunia kita gitu. Karena dia ini orangnya logis banget tau gak sih. Jadi ketika ketemu gue kayak benar-benar bertolak belakang banget. Iya. Itu kadang emang saling melengkapi cuy. Itu kan. Gitu kan. Gue bilang dari awal gitu kan. Saling melengkapi gitu. Nah, kan? Gak bisa lu ketemu pacaran sama cowok indigo, nggak beres nanti lu nya berdua gitu. Kayaknya beres ya kalau kayak gitu, lebih beres ya, lebih nyambung kan. Nanti kalau yang hilang dua-duanya siapa yang kesadarin? Kalau tiba-tiba dua-duanya keras kan bingung. Keluar sendiri dong gue. Iya. Nah, tapi kalau misalkan yang kasusnya kayak lu kesan pertama tadi yang lu hilang, itu lu tiba-tiba nggak sadar atau emang lu nya udah kebiasa kayak gitu, Bira? Kalau gue buat jadi mediasi ya, itu kan mediasi, oke. Ya, mediasinya itu baru-baru ini. Baru-baru ini. Karena kan gue kalau kayak gitu harus punya ilmunya kan. Dan gue selama ini cuma dikasih bekal cuma surat-surat biasa. Terus pas ngelihat ada orang yang bisa, gue kayak ih lucu keren gitu ya. Karena buat gue nggak tahu dunia horor itu lucu di mata gue, jadi kayak lucu coba gitu. Jadi kayak mulai coba-coba buat dapat energi mereka, ngerasain feel dari mereka gitu-gitu. Jadi mulai dari situ, terus awalnya setengah-setengah sih. Setengah masuk dulu, baru yang lama-lama kayak mulai 80%, 98%. Berarti awalnya sebenarnya kalau bisa dibilang awalnya nggak langsung brek kayak sekarang ya? Enggak. Jadi lu dalamin dulu itu, lu latih, bahasanya latih nggak sih? Iya, bisa dibilang pelatihan dulu sih. Pelatihan dulu, dan itu sendiri lu, kayak ngulik-nguliknya gitu? Iya, ngulik-nguliknya sendiri. Ngulik-nguliknya sendiri. Unik sih sebenarnya, maksudnya kayak lu awal untuk yang bekal-bekal surat itu maksudnya surat apa? Jadi gue kan dapat turunan dari Uyut, nenek dan nyokap gue, akhirnya ke gue. Nah kalau buat bekal itu gue dapat dari nenek. Jadi karena gue turunan bilangnya dari Banten, jadi kan agak balance ya antara mistis dan agamanya. Jadi gue dapat surat-surat pendek yang harus dibaca, atau mungkin surat-surat bukan surat sih, ayat-ayat yang harus gue baca gitu. Dan itu dapatnya untuk gue sendiri. Jadi ketika gue datang atau pulang dari rumah nenek, itu selalu dapat hembusan tiupan gitu dari nenek gue yang sebelumnya dibacain doa dulu. Di ruqyah lah gitu. Iya, enggak juga sih. Tapi itu selalu ditiupnya ke ubun-ubun. Iya, jadi kalau misalkan dulu sebelum pulang juga selalu dikasih surat. Kalau misalkan kakak-kakak sepupu gue, karena gue termasuknya anak paling kecil di sepupu. Jadi kalau kakak-kakak sepupu gue itu dapatnya 2-3 surat, gue bisa 6 atau mungkin 8 surat gitu. Kenapa? Mungkin nenek lu tahu? Iya, karena mungkin nenek gue udah tahu. Karena turunannya porsinya itu lu lebih banyak gitu kan? Iya, karena turunannya itu dari anak, cucu, cicit kesayangan. Oke, berarti lu salah satu dari cicit kesayangan. Tentu. Berarti lu maksudnya cicit kan, bukan cucu? Iya, kalau dari Uyut gue ya cicit. Tapi dari nenek lu cucu ya? Iya, cucu. Dan dari nyokap gue anaknya, of course. Nah, kalau bisa dibilang kalau lu tertarik dengan dunia horor dan lu nggak ngerasa serem, apa karena emang dulu lu udah ngeliat yang serem-serem terus terbiasa? Akhirnya apa emang lu nggak takut sama sekali dari dulu? Oh enggak, karena gue awalnya itu kan karena gue emang anaknya cuek banget, cuek dan simpel. Jadi kalau dulu itu gue bener-bener yang pure gak ngerasain apa-apa. Sampai akhirnya gue ceritain ya kronologinya dari awal. Jadi sampai akhirnya gue ikut kakak sepupu gue, om gue juga, ada om gue, ada tante gue ke Malang buat daftarin kakak sepupu gue ke Tarunan Nusantara kan. Terus pulangnya gue mampir ke Borobudur. Gue naik ke candi. Terus dulu itu ada satu candi deket tangga yang nggak ada tutupannya gitu, nggak ada tudungnya gitu. Terus kata tour guide-nya itu patung itu selalu ada kumbangnya. Kumbang. Jadi binatang kumbang. Iya, kumbang. Satu. Cuma satu kumbang. Jadi mau itu kumbang pergi kemanapun, nanti baliknya nempelnya bakal ke patung itu.
Nah, terus gue kayak diajak lihat-lihat lagi ke sekitarnya, ada satu bukit yang bikin patung Buddha juga katanya. Terus pas mulai pulang dari situ, pas turun tangga, leher gue langsung sakit. Leher? Iya, di jadi, sini gini, iya, belakangnya? bener-bener di tulang leher, bagian tulang leher. Terus abis itu, gue selama 2 bulan itu, setelah pulang dari situ, gue selalu kayak bungkuk cuma bagian lehernya. Jadi kalau kita nunduk itu kan nunduknya rata ya. Kalau gue dulu nggak gitu. Dulu gue nunduknya begini. Jadi kayak leher gue masuk ke dalam gitu kayak. Kayak ngerasa berat gitu. Iya, berat, dan itu sakit banget dan pegal. Nah, sampai akhirnya gue waktu itu sempat pulang sekolah. Terus jadi buat masuk ke kamar gue tuh ada batasan temboknya, terus bolong baru belok kanan kamar gue gitu kan. Iya. Nah, di tembok yang sebelah kiri kalau dari arah masuk itu ada cewek. Nah, gue di situ belum ngeh karena gue belum. Lu pikir itu orang? Iya. Terus gue jalan karena gue mau masuk kamar gue, pasti gue ngelewatin itu. Terus sebelum gue masuk, gue berhenti dulu terus gue bilang, "Iya, ada cewek." Gitu. Itu taruh. Itu berarti usia lu berapa itu? 11 tahun. 11 tahun. Setan di gitu. 11 tahun ya. Gue ingat banget itu kayaknya baru gue masuk SMP deh kalau nggak salah. Berarti lu emang dari 11 tahun dari itu emang udah kurang ajar berarti ya? Iya. Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi kayaknya termasuk ke manusia yang kurang ajar. Ya jadi gue ngeliat terus gue bilang, "Iya, ada cewek." Terus udah gue tinggalin. Sampai akhirnya gue baru ngeh itu ketika 2 bulan kemudiannya itu bokap gue manggil orang pintar. Oke. Ya, jadi gitu ya enggak sih ustadz sebenarnya, orang pintar ustadznya gitu. Terus gue tidur kan, terus gue kebangun, pas banget ada nih orang pintar, dan gue nggak tahu sebelumnya kalau bokap gue bakal manggil orang pintar gitu kan. Terus gue sebelahan nih sama si cewek yang tadi gue bilang. Terus for the first time-nya juga dia kan nunduk gini, jadi posisinya gini, dia nunduk, tapi kayak dia bisa ngeliat gitu. Jadi rambutnya bisa agak ngeliat, tipis, agak tipis gitu. Matanya kelihatan berarti ya? Matanya kelihatan, dia ngelirik ke arah gue, matanya merah. Terus gue juga nengok ke dia. Lu bayangin deh, gue baru bangun tidur, terus gue langsung nengok ke dia gitu, terus gue bilang, "Sabar ya, bentar lagi hilang." Gue bilang kayak gitu. Bentar lagi hilang maksudnya? Maksudnya bentar lagi diambil, karena gue tahu pasti dia bakal diambil, tapi gue nggak tahu porsi awalnya kenapa gue ngomong kayak gitu. Iya, kenapa? Iya, gue nggak sadar. Lu bisa ngomong gitu loh. Nah, nggak tahu, makanya gue nggak sadar. Jadi pas lu bangun itu di sebelah kanan lu berarti ya? Sebelah kanan? Iya, dianya sebelah kanan. Dan lu nggak takut sama sekali? Enggak. Di sebelah kanan lu itu kayak ada perempuan itu? Iya, karena gue mikirnya awalnya, oh mungkin imajinasi gue doang. Terus sampai akhirnya gue dikeluarin, dan gue inget banget nama yang nempel di gue, di tulang leher gue itu namanya Mbah Lemo. Mbah Lemo? Iya, Mbah Lemo. Berarti udah ada mbah udah kayak, tua? Iya, kayak sesepuhnya gitu, gue gak ngerti deh. Terus akhirnya gue dikeluarin, selesai, gue duduk. Terus gue sempet ditanya, "Kamu tahu nggak di sini ada di mana lagi?" Dia bilang gitu. Gue juga nggak tahu sih kenapa awalnya dia bakal nanya kayak gitu. Cuma gue refleks, secara refleks itu gue langsung ngomong kayak, "Tuh di situ ada cewek." Gue bilang kayak gitu. Rambutnya panjang tuh, gue bilang kayak gitu. Dia tuh ngetes berarti kan? Nggak tahu juga gue. Terus akhirnya pas sudah ditanya kayak gitu, coba dimasukin, dan lo tau nggak pas dimasukin dia cuma ketawa. Ketawa nyaring banget. Dan lo tau kata ustadznya apa? "Ini mah kuntilanak." Terus kayak make sense dong sama apa yang gue lihat. Terus sebelum itu juga gue sempat ngelihat beberapa juga di titik sudut rumah gue. Terus gue kasih tahu semua dan semuanya bener. Bener tuh lu nanya siapa? Enggak, gue nanya gini kayak, gue bilang kayak gini. Nih di sini ada, di sini ada, di sini ada. Dimasukin, dan itu sama persis sujudnya sama apa yang gue bilang dan apa yang gue lihat. Dimasukinnya ke lu? Enggak, jadi orang si ustadznya ini bawa satu orang lagi buat jadi mediasinya mereka. Oh iya. Terus mulai dari situ gue kayak mikir, ternyata gue bisa gitu kan. Sampai akhirnya karena awal-awal gue kaget kali ya, gue terlalu kaget. Jadinya gue datang lagi buat minta ditutup, dan gue 3 kali ditutup, usaha buat tutup, dan gak bisa ketutup sama sekali. Sampai akhirnya ada satu ustadz yang bilang gini ke gue, "Ini anak sebenarnya belum waktunya buat dibuka. Harusnya nanti umur 20 atau 25 baru bisa kebuka." Itu pas ditutup itu, lu itu maksudnya sempat ketutup terus kebuka lagi apa emang nggak bisa ditutup? Satu yang ketutup abis itu kebuka lagi. Sisanya bener-bener nggak bisa. Jadi ustadz itu bawa orang yang untuk dimasukin. Mediasi itu artinya tuh setan dimasukin ke orang gitu. Dan omongan si mediasi itu persis sama apa yang lu lihat. Persis banget. Berarti di situ lu udah ngeh. Iya, gua ngehnya pas baru di situ. Kalau itu sebenarnya tuh bukan orang gitu. Iya. Oh iya. Paham.
Nah di situ lu ngerasa gimana? Apa namanya? Apa biasa aja lu? Dengan tahu lu yang punya indigo itu? Iya. Mungkin buat sebagian orang kayak, kok gue bisa lihat gitu kayak yang bertanya-tanya atau mungkin, gue bisa lihat, gue takut gitu kan. Kalau gue justru kayak yang excited, kayak yang, gila keren banget gue bisa lihat gitu kan gak sih. Jadi gue juga gak tahu kenapa gue anaknya nggak ada takut-takutnya sama yang hal mereka. Cuma kecuali ya kalau misalkan energi mereka ternyata lebih besar daripada gue dan gue juga nggak bisa kontrol, baru gue takut. Dan biasanya gue kalau takut itu freeze dari atas sampai bawah. Jadi gue kalau takut udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti lu bisa ngerasain energi mereka juga ya? Iya. Apa energi yang besar tuh gini? Energi yang besar tuh ngaruh nggak sih sama fisik mereka yang gede atau yang nggak jelas lah pokoknya gitu? Sebenarnya kalau dibilang ngaruh, ya beberapa ada yang ngaruh. Cuma waktu itu gue sempet ngelihat nenek-nenek. Dan itu energinya gede banget, jadi bener-bener sesumpek itu. Dan kalau misalkan dengar kalau deket mereka lah ya, itu entah itu panas entah itu dingin. Tapi waktu yang kemarin nenek-nenek itu gue ngerasainnya panas sih. Panas. Yeah. Nah kalau lu yang ngerasain panas, orang yang biasa itu ngerasain juga nggak? Biasanya bisa, soalnya itu kan hawa, ya gitu. hawa lingkungan kan. Jadi kayak misalkan kalau di ruangan ini gue ngerasa, mungkin ada beberapa orang yang juga ngerasa iya nih gerah gitu. Itu ngaruh dari energi si makhluknya sendiri nggak sih? Misalnya dengan energi dia yang kuat, jadi orang yang nggak perasa juga akhirnya ngerasain gitu. Iya, tergantung. Berarti tadi kawan lo ini ada yang tetap nih ya, yang sampai sekarang tuh ada Jason, Samantha, sama Tante Gladys. Nah, untuk si Jason ini karakternya gimana dia? Selayaknya anak kecil sih dia. Bener-bener kayak anak kecil banget ya? Iya, of course, anak kecil. Samantha pun juga begitu? Samantha itu lebih karakter yang dipaksa untuk menjadi lebih dewasa sebelum waktunya. Oh, mungkin dari dulu. Anak-anak broken home gitu. Jadi dia bener-bener dipaksa buat jadi orang yang dewasa, tapi dengan umur yang belum waktunya. Nah, kalau si Tante gimana? Aduh, Tante unik sih ini. Ya, kalau Tante sih sebenarnya garis besar ya ganjen doang. Ganjen. Of course. Lu punya pengalaman? Iya, dia sering banget kayaknya. Sering kalau gue sering. Gue nggak tahu emang Tante mungkin labil apa gimana gitu ya. Masalahnya kadang kalau Tante lagi masuk ke dia gitu ya, kadang bilang gue ganteng, terus kadang bilang gue jelek, kata gue mau apa sih gitu kan. Berarti tantenya itu ada maunya. Iya. Oh betul. Banyak sekali maunya. Gitu kan ya? Iya. Tipikal tante beneran gitu. Iya. Tante gitu tuh. Tante muda gitu. Yang manusia yang baru juga sama sebenarnya. Baru lu doang yang bukan tante-tante yang suka sama gue kayaknya. Oh iya. Biasanya suka sama gue tante-tante semua. Oh gitu. Berarti dia tante-tante bagaimana maksudnya? Bukan. Oh bukan. atau saya menjadi salah satu tipikal tante-tante yang Anda suka? Kita nggak tahu kan? Nah, terus abis itu kalau yang datang ke sini siapa? Yang ikut sama lo? Ada Jason sama Tante sih tadi. Ada Jason sama Tante. Tadi kebetulan Jason habis makan es krim. Jadi moodnya baik. Sebelum kesini? Iya, pas di jalan, pas dijemput lagi makan es krim. Sorry, es krim tuh es krim yang Cornetto tadi kan gue sempat mampir ke Indomaret dulu sebelum kesini, dan gue beli es krim Cornetto yang Oreo. Oke. Terus dia mau, terus gue kasih. Untuk orang awam gue mikirnya kalau ngasihnya gimana? Iya, sama. Ngasih. Mungkin di sini buat lu pada yang denger yang bilang weird gitu kalau dikasih es krim gitu. Mungkin kedengerannya aneh karena gue juga sampai sekarang juga masih aneh gitu. Anehnya dia bilang kalau abis dimakan mereka itu rasanya hambar. Oke. Kalau dikasih full gitu, misalnya nggak berdua sama dia gitu, emang ini buat lu nih gitu kan, rasanya hambar. Dan kalau emang makannya berdua sama dia, kalau dibilang kalau manis es krim tuh jadi manisnya kurang. Bener-bener, lo kan kalau makan es krim karena suka kemanisan gitu kan. Jadi bener-bener manisnya kurang gitu, malah kayak kurang gula gitu. Lo pernah ngerasain? Tadi dia ngerasain. Bahkan lo tau gak sih es krim kon? Es krim kon itu kan ujungnya ada coklat. Iya. Dan itu biasanya favorite ya kan. Terus pas dimakan pasti coklat banget gitu kan sih. Dan tadi bener-bener gak ada rasanya. Cuma selewat aja gitu. Iya selewat doang. Jadi pas gue makan, ya gue ngerasain ada yang konnya gitu kan. Iya. Tapi untuk coklatnya sendiri ini gak ada rasanya. Rasanya selewat doang kata gue. Tapi itu lu baru pertama kali kayak gitu? Apa ngerasain es krim dari Jason itu? Yang sehambar itu baru kali itu. Oh, oke. Berarti gini, ngasihnya lu yang pegang atau si Jason? Lu taruh aja ntar Jason yang makan gitu? Tergantung. Bisa bebas lah ya? Iya bebas. Fleksibel.
Kalau misalkan dia emang mau makan sendiri, ya gue kasih. Tapi secara fisik di dunia nyatanya gue yang makan. Oke. Tapi keseharian anak indigo gue pengen tahu. Kalau lu sendiri di rumah, bukan sendiri sih, maksudnya ya lu di kamar gitu kan. Ada Jason, ada Tante, atau ada Samantha. Apakah tiap saat mereka itu dekat lu, tidur sama lu, atau mereka keliaran aja gitu di rumah lu? Gitu? Kalau dulu ya, kan dulu kamar gue belum ada TV-nya. Jadi gue biarin aja mereka mau main kemana terserah. Tapi pokoknya sebelum maghrib atau mungkin sesudah maghrib mereka harus pulang. Terus sekarang semenjak ada TV gue kayak udah kalian gue samain keluar aja, kalau bosan tinggal nonton TV gitu. Gue mikirnya gitu kan. Dia bahkan nonton TV juga gitu. Iya, nonton TV. Bahkan sampai kadang kalau gue ketiduran nonton TV, Jason kadang suka ikut tidur. Dan Jason itu paling suka tidur di samping gue. Tapi lo tau gak sih kalau kita meluk guling gitu, kayak kita meluk guling gitu loh. Jadi dia paling suka tidur sebelah gue, tapi kayak nyelip masuk ke dalam gue gitu. Jadi seakan-akan gue meluk dia gitu. Oh, jadi kayak dipeluk gitu ya. Untuk Samantha dan Tante kayak Samantha nggak tahu kenapa dia nggak pernah mau tidur di sini. Maksudnya nggak mau tidur di kamar gue. Tapi kalau Tante gosip sih biasanya, jarang tidur. Karena kan ya selayaknya mama muda kan. Selayaknya mama muda mereka gosip biasanya. Gosip sama lu tapi? Enggak. Tergantung. Tapi kalau misalkan dia lagi mau ngobrol sama gue, oke, kita mau gosip apa? Kadang gue sharing juga kayak gue tuh nemu temen gue yang begini gue bilang kayak gitu. Terus dia kayak oh ya gini. Terus akhirnya kita ngobrol, ketawa-tawa bareng. Bahkan waktu gue masih sama Jason di rumah gue yang dulu, nyokap bokap gue itu tengah malam pun selalu dengar gue ketawa. Tapi kalau misalkan bokap gue lagi denger banget, itu ketawanya 2 orang, gue sama Jason. Yang satu lagi cekikikan anak kecil, cekikikan anak kecil. Dan bokap gue tahu gue ada Jason. Jadi kadang bokap gue kalau beli es krim selalu beli 3 atau 2. Oke. Buat si Jason juga berarti ya? Iya. Gue ngomong-ngomong dia tadi bilang ngobrol sama Tante. Iya. Pas gue pertama kali, kalau gue baru deket sama dia gitu kan, pas dia main ke rumah gue, di situ gue lagi sholat maghrib. Sholat maghrib, dia duduk dong depan TV kan, sofa yang tadi gue ceritain itu kan. Iya. Gue lagi sholat, terus dia ketawa kayak lagi ngobrol gitu. Andirannya? Ngobrol terus ketawa, Gue yang sholat yang awalnya mau kusuk gitu kan, kok nih anak ketawa-ketawa kata gue. Emang kan gue lagi sholat bukan stand up kata gue loh. Ini gue lagi sholat kok ketawa kata gue kan gitu. Tapi nggak ngarah lu kan dia ketawanya? Enggak ngarah gue, dia justru malah ya berarti sholat gue jadi nggak keganggu. Gue rapihin sejadah segala macem, dia masih ketawa-ketawa gitu kan. Gue bilang ngapa sih lu gitu kan, ngobrol sama siapa gitu kan. Oh ya gue lu berhenti sholat itu gitu? Enggak. Selesai sholat gue beresin sejadah segala macem, gue taruh sarung, samperin dia kan, kenapa tawa-tawa gitu kan? Gue lagi sholat bukan stand up, lu ketawa gitu kan kata gue. Terus dia bilang dia masih ngobrol. Lu dicuekin lah Dicuekin. Dia masih ngobrol dan dibilang katanya itu sholatnya lucu kata si Tante katanya. Oh katanya gitu. Tante. Gue sholat katanya lucu. Gue nggak paham sih, mungkin kalau di dunia dia gue sholat lucu kali gitu. Paham sih gue. Nah lu sendiri gimana, lu ngobrolin apaan emang? Nah itu dia pertanyaannya sampai belum terjawab berarti ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk topiknya emang ngomongin dia, tapi lupa. Tapi emang lucu. Karena kan gue kadang kalau ngomong sama Tante tuh random kan. Jadi apa aja gue bahas. Kayak sebenarnya ngomong sama temen aja sih. Iya kayak ngomong sama temen, kayak gue ngomong sama lo sama dia gitu. Aneh gak sih? Enggak, berarti kan kalau misalkan kayak gitu enggak gini. Jadi si Jason dulu berarti yang kenal sama lo. Jason, terus urutannya Samantha. Enggak, Tante. Oh, Tante. Samantha tuh berarti baru banget dong. Ya, Samantha of course. Baru banget. Samantha itu datang pas baru sebulan apa? Iya, pas gue udah mulai jadi nama dia baru datang deh. Berarti enggak lama ini dong. Enggak lama ini sama baru sebulan itu. Makanya dia enggak terbuka banget sama gue. Belum. Dan agak-agak menjaga jarak sama gue. Oke. Nah, itu kenapa mereka itu bisa istilahnya apa ya? Bisa berkawan sama lu? Kalau kenapa misalkan lu ngelihat yang makhluk halus yang lain kayak enggak berkawan sama lu itu? Oh ya. Apa mereka tertarik sama lo apa gimana? Gini, gue itu anaknya kan cuek. Gue bilang tadi gue anaknya cuek. Jadi ketika gue menemukan satu makhluk yang aneh ataupun enggak bentuknya, jadi ya gue bakal biarin. Oke. Dan gue nggak akan yang ngajak pertama kali buat komunikasi.
Jadi ketika mereka yang ngajak komunikasi gue duluan, ya udah silakan. Tapi kadang waktu si Jason, gue penasaran banget kayak ini anak ngapain sih, kenapa caper banget gitu kan, gue mikirnya. Gue akhirnya yang mancing dia buat gimana caranya gue bisa komunikasi sama dia. Pertama kali ketemu Jason di rumah lo? Iya, di rumah gue. Dia lagi nyolong makanan. Dia lagi mau nyolong makanan. Jadi kan meja makan gue tuh dulu kayu terus agak tinggi gitu kan. Dan dia nggak nyampe, terus dia kayak mau ngambil makanan sambil jinjit gitu. Iya, jinjit. Tapi lu bilang kan sekarang Jason itu dengan wujudnya yang anak-anak aja gitu kan. Dan pertama kali ketemu lu itu pas lu ngelihat dia lagi jinjit itu wujudnya gimana sih? Anak kecil. Bahkan awalnya gue kira adik sepupu gue. Cuma adik sepupu gue gendut kan. Tapi wujud dia ini enggak yang disturbing, yang ganggu gitu, enggak kan? No. Jadi kalau bisa dibilang kalau yang wujudnya normal tuh lu hampir nggak bisa bedain mana manusia mana makhluk halus. Gue pikir selama ini kalau makhluk halus misalkan wujudnya normal nih, nggak hancur atau apa. Jadi kayak tembus gitu, kayak di Casper gitu. Yes, over tembus. Oke gitu. Yes. Bahkan waktu gue baru lihat 2 tahun gue nyadar gue bisa lihat, gue ke Bandung. Lewat tol Cipularang. Pas lewat situ, ya lo tahu kan emang misi situ banyak. Terus gue ngelihat nih orang nyebrang, cewek nyebrang. Terus gue bilang ke bokap gue di belakang kan, sebelah bokap gue, nyokap gue. Terus gue bilang, "Pah, ada orang nyebrang, hati-hati," gue bilang gitu. Terus bokap gue kayak, enggak ada. Terus pas ngelewatin bokap gue depan sama dia nembus juga ke gue. Oh, jadi pas di mobil tuh kayak kayak jalan dan itu nembus kayak Oke. Tapi lu sendiri kalau kan lu doang yang bisa ngeliat dan lu kalau tembus tuh kerasa nggak sih, apa nggak ada rasanya? Flat sih sebenarnya, cuma ya gimana ya kayak glitch, kayak gitu dapat feel aja kayak anjir lembus sih lo kayak. Tapi kalau misalnya lagi ke tempat baru gitu, misalnya lagi kayak gini, terus lu lihat misalnya di sini kan mungkin ada beberapa orang, terus tiba-tiba ada satu orang lagi, lu ngelihatnya langsung tahu oh ini hantu, atau lu masih kayak mungkin salah satu dari masih bingung nggak? Enggak. Sekarang. Karena kan kalau sekarang gue kan ngeliat lo, ngeliat dia, jadi gue kayak mukanya tuh ini kayak bener-bener beda atau nggak sih lo? Jadi ketika ada satu karena pertanyaan gue pas lu masuk terus rame kita ini, terus ada satu orang gitu atau begitu? Sebelum gue sadar muka lo semua. Kalau itu enggak ngeliat apa-apa. Justru waktu tadi gue mau ke kamar mandi, gue buka dan ada, gue jadi nggak jadi masuk kamar mandi. Jadi kamar mandi studio apa aja dibajak sama setan. Masih banget gue. Makanya tadi gue nggak jadi masuk kamar mandi. Buka kamar mandi dia nggak jadi. Kenapa? Nggak jadi. Udah kamar mandi buka. Terus gue nanya dia, kenapa kalau gitu? Mungkin ada gitu. Terus gue tanya lagi sama dia pas dia sudah selesai kencing. Kenapa emang? Oh jadi ada perempuan yang di bathtub lagi ngeliatin gue masuk, dia kaget ngeliatin gue kaget ngeliatin dia. Kayak kaget gitu kayak saling ngotot gitu. Kayak sama-sama kaget gitu ya. Ini sebenarnya kalau begitu kesannya bukan jadi horor, jadi komedi. Iya, makanya gue bilang ketika gue melihat sesuatu yang horor buat gue lucu. Karena gue bikin lucu aja. Oke. Jadi di studio apa aja ini ternyata ada gitu. Terus sekarang sama tante Jason di mana nih? Tuh Jason sama tante sekarang ada di mana? Kalau Jason tadi izin main sama gue, kayak mainnya di depan. Karena tadi gue ngeliat beberapa anak kecil juga di depan. Kayak dia emang lagi mau kenalan aja. Kalau tante gue kurang tahu, entah di belakang. Soalnya di belakang tadi sebelum mulai gue lihat di kamera nih jendela tengah ini. Tante ada cewek, bungkuk. Cewek bungkuk. Ya, tapi, bukan tante tapi. Bukan, karena tante kan gak bungkuk. Tapi arahnya ke sana. Terus tadi pas tadi kan sebelum kita prepare gue sempet keluar kan tadi. Terus gue ngeliat ke atas, gue kira ini gak bolong. Ternyata bolong kan. Tadi gue ngeliat di sini. Ada tante, sekarang masih ada ternyata. Lagi ngintip. Itu ada rumah sebelah ya? Apa antena sih itu? Pokoknya lagi ngintip di situ. Lagi tante ngintip ke sini tante? Enggak, itu beda. Yang makanya, tadi dibilang bungkuk gitu? Enggak, beda. Jadi gimana nih? Beda. Berarti ada beda. Ada beda. Tadi sini ada. Sebelum mulai. Enak ya anak yang diikut. Nggak mikirin gitu setelah ini selesai. Maaf ya guys. Anjing orang. Jadi gue kalau buat tante bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau lu di sini sendirian, jadi
jadi nggak ngerasa kesepian gitu. Gak Banyak lonely, temen lo ngomongnya jadinya. gak lonely kan. Mana cewek-cewek kan temen-temen lo. Kan ada temen lo kayaknya sama lo. Coba tau lo mau cari pengganti buat kedua atau ketiga. Silakan ke Mega. Gak gitu juga sih. Mungkin bosen dengan yang nyata gitu Iya kan, pengen mencoba yang sesuatu yang beda, ya kan? Jadi si tante tadi di sini muncul lewat mediasinya si Andira. Jadi kita udah kenalan sama tante, tapi Jason belum tadi. Iya, Jason gak mau. Tante itu karakternya lucu sebenarnya. Lucu ya, ketawa-tawa aja gitu. Genit lah, bener. Iya genit banget kan. Genit banget parah. Nggak bisa dipanggil tantenya sih. Iya, karena nggak tahu. Rumpi tantenya. Iya nggak tahu juga. Tadi sebelum lo pada prepare pas kita masih duduk sini, nggak tahu juga mereka bilang aku nggak mau masuk kamera. Nggak mau masuk kamera. Emang belum moodnya kali ya. Tadi soalnya ditanya, enggak nanti banyak yang suka. Iya. Mungkin di next kalau kalian jadi penasaran, mungkin tante bisa masuk. Iya, bisa komen di bawah aja nanti. Asik. Tante nih ya, tante request ya. Fansnya tante. Request. Soalnya Jason gue juga belum tahu nih Jason kayak gimana. Tapi untuk kehidupan sosial lu kan berarti dari kecil nih. Yes. Kita ngomong kehidupan sosial. Lu pernah dibilang aneh gak sih sama temen-temen lu? Enggak. Dibully gitu? Cuma mungkin untuk beberapa orang yang baru ngeliat, ngomong sendiri gitu kayak, lu kenapa gitu. Di sekolahan pun lu begitu nggak? Tergantung. Kadang kalau misalkan gue lagi pelajaran sejarah, Jason mungkin karena gak kuat kali ya, dia kayak aku mau main di luar. Iya, kuat pelajaran sejarah bagaimana? Karena kan kalau sejarah itu kan menceritakan tentang masa lalunya dia juga kan, dan membahas sesuatu hal yang dulu pernah terjadi di Indonesia, terutama tentang Nippon gitu. Dan kayaknya dia masih trauma tentang Nippon. Oh si Jason itu dari zaman Nippon berarti dia. Belanda sih. Udah lama, lebih lama malah kan? Belanda mulai imigrasi gitu, tau gak sih lo? Berarti Jason tuh orang Belanda gak sih? Enggak, pribumi. Cuma karena dulu Belanda, nyokapnya Belanda, jadi mungkin logatnya keikutan Belanda. Nyokapnya Belanda? Enggak, maksudnya nyokapnya kan pekerja sebagai di Belanda. Makanya namanya Jason. Yes, ngerti. Nyokapnya di sana jadi apa? Pelayan ya? Iya, nyokapnya pelayan orang Belanda. Dan kebetulan waktu itu gini, gue pengen cerita sih. Jadi waktu itu gue sempat kemah blok. Gue kemah blok dari sekolah pramuka ke pramukaan. Gue kemah blok, terus gue camping 2 hari 1 malam. Pas gue baru datang ke tempat kemah bloknya itu, jadi ada lapangan tenis. Gue dikumpulin di lapangan tenis dan sebelahnya itu langsung kelihatan ke kolam renang. Gue nengok ke kolam renang kan, dan itu ada ibu-ibu lagi gandeng anak. Gue kira itu orang, karena dia juga ngeliatin karena gue pikir mungkin penasaran kali ada apa sih gitu kan, gue mikirnya gitu. Terus tiba-tiba jalan lagi, terus ya udah gue ngeliatin kakak-kakaknya lagi, terus disuruh ke tenda lah. Di tenda itu belakangnya itu kayak ada pohon jati, jadi kan tuh kayak sengkedan gitu, kayak tangga gitu kan. Di depannya itu sungai. Oke. Nah waktu itu tiba-tiba si anak kecilnya ini datang ke gue. Pas baru banget gue masuk ke tenda, dan dia bilang, aku mau main yuk dia bilang. Terus gak tau kenapa gue bilang, oke, ayo main, gue bilang. Itu lagi kemah lu ya? Iya, gue lagi kemah. Lu bayangin gak sih gue lagi kemah dan gue lagi halangan. Mati lu. Boom, geli gak sih lo? Hilang lo? Enggak. Maksudnya lagi halangan tuh maksudnya kayak lu gampang dimasukin atau gimana? Mereka lebih tertarik ya kalau gitu kan? Iya. Oh, justru gampang tertarik ya? Amis kan katanya. Kan amis, bau anyir. Jadi mereka suka gitu ya? Gampang tertarik itu maksudnya kayak punya ketertarikan sendiri sama bau anyir itu? Mungkin gini, beberapa dari mereka ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kalau ada yang bodo amat gitu. Karena dari tadi yang tante masuk, tante kan sempat bilang, bau ada yang berdarah ya, katanya kan gitu kan? Iya, ada yang halangan ya? Ada yang halangan kan katanya gitu kan? Tapi si tantenya sendiri justru dia nggak suka bau amis. Iya. Kayak agak weird gitu di hidungnya mereka. Pas gue diajak main tuh kebetulan gue lagi bawa pegangan satu cewek. Siapa? Itu dikasih sama ustadz gitu. Dan itu kebetulan 2 hari sebelumnya gue baru sempat ditutup. Ditutup benar-benar nggak bisa apa loh? Nggak ditutup mata batin, dan itu cuma bertahan 1 hari. Kayak emang karena nggak bisa gitu? Gak tahu, gue kurang tahu kalau gitu. Nah udah gitu, pas gue bawa pegangan, gue diajak main kan. Oke, gue main gitu. Pas maghrib, perasaan gue nggak enak. Terus akhirnya gue bilang gini, kalau misalkan nanti ada yang ngetok-ketok 3 kali, siapa yang ngomong? Gue ke teman-teman satu tenda gue, 3 kali dan gak ada yang bilang assalamualaikum, jangan dibuka.
Atau mungkin ada yang bentur-benturin pala, jangan dibuka. Anjir, bentur-benturin pala. Kenapa lu ngomong gitu? Karena di belakang itu kan gue bilang tadi kayak ada pohon jati banyak banget kan, kayak kebun jati. Dan itu gue ngelihat bukan satu pocong, banyak sebenarnya pocongnya. Bener-bener pocong. Perkumpulan Pocong Indonesia. Rakyat di hutan pramuka. Ada klubnya gitu ya? Enggak. Sebenarnya enggak hanya pocong. Iya, kayak ada kuntilanak. Yes. Yang semacam-macam di hutan Indonesia gitu lah. Iya. Terus akhirnya karena gue gak enak, gue bilang nih ke ketua gue gitu. Siapa laporan Kak? Oke Kak. Laporan. Enggak, gue bilang gini kan, gue lupa namanya siapa. Apa Ari ya kalau nggak salah. Fuji apa Ari gitu, gue lupa. Terus gue bilang, Ari, gue bisa ngelihat gue nggak enak, gue bilang gitu. Akhirnya dikasih tahu ke OSIS kan. Kasih tahu ke OSIS, terus katanya, oh ya udah ke pos 1 dulu aja. Akhirnya gue dibawa ke pos 1 nih, di bawah kan, deket sungai. Dan itu posisinya mau maghrib. Apa udah maghrib, gue lupa. Jadi itu mau ada malam api unggun gitu. Dan gue akhirnya dibawa ke pos 1 dulu kan sebelum api unggun. Terus gue diajak ngobrol mulu. Gue nggak tahu kenapa gue diajak ngobrol. Sama siapa nih? Sama kakak-kakak yang ada di situ. Iya. Oh, lu diajak ngobrol. Iya. Tapi gue kayak yang ke distract mulu, tau gak sih lo? Iya. Karena ada sesuatu itulah. Iya, si anaknya ini juga bilang ayo main, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu akhirnya gue dibawa ke villa guru kan. Sama anak itu? Enggak, sama kakak-kakaknya. Oh, sama kakak-kakak. Ya, jadi sebelum gue dibawa ke acara api unggun, gue disterilin dulu. Kalau misalkan dibilang sekarangnya lebih gampangnya disterilin dulu gitu, tau gak sih lo? Nah terus akhirnya itu pas gue udah selesai disterilin, gue mau ke lapangan tenis. Nah tapi gue mau ngambil buku sama pensil. Untuk gambar? Enggak, bukan untuk gambar. Karena kan kirain gue ada materi yang mau disampaikan dulu kan sebelum materi. Gue masuk lagi ke tenda. Pas gue masuk lagi ke tenda, udah itu udah bukan gue. Tapi enggak, jadi tuh setengah gitu, tau gak sih lo? Maksudnya lu udah bukan lu udah hilang? Enggak, setengah. Jadi setengah gue, setengahnya lagi yang lain. Rasanya gimana sih? Kayak lu bisa kontrol atau lu dikontrol tapi lu bisa lihat gitu? Enggak. Kalau gue yang gue rasain pada saat itu, gue nahannya tuh benar-benar yang nahan banget. Nahan untuk nggak dikontrol sama itu. Iya, bener-bener gitu. Terus akhirnya gue dipegangin sama kakak pramukanya. Gue ditanya, ini siapa, dia bilang gitu. Terus kan disenterin gitu, gue inget banget dia bilang, silau gitu. Lu ngomong? Ya. Terus akhirnya tahu-tahu, lo tau nggak? Ada satu orang dari lagu gue, kan dress code lagu gue kan pink ya. Ada yang kesurupan. Jadi kerasukan massal dong ini. Iya, kerasukan massal. Jadi pas satu kesurupan, gue dibawa kan pakai mobil gitu. Gue dibawa ke villa guru lagi akhirnya kan. Yang kerasukan tuh dikeluarin, gue diobatin. Dan lo tau gak, itu sampai digamparin, tapi gue gak ngerasa sakit sama sekali. Tapi lu nyadar? Tapi gue sadar, karena itu masih agak setengah-setengah ya? Iya, agak setengah. Dan lo tau, kemudian ada satu anak lagi dibawa dari lagu gue, kerasukan lagi, terus 2 orang, terus 1 orang lagi, terus 1 orang lagi. Jadi dalam satu villa itu kira-kira diisinya sama lagu gue 6 orang yang kerasukan. Itu lagu lu semua? Cuma lagu gue. Lo aneh gak sih? Sedangkan yang lainnya gak nyadar kalau ada yang kerasukan. Oke. Berarti itu ditutupin ya sama Enggak juga. Gue itu jujur itu di luar ekspektasi gue, tau gak sih? Bener di luar ekspektasi gue. Itu menurut lu kira-kira tuh setan iseng atau emang? Gini, sebelum gue kayak mablok, gue ikut ke kantor bokap gue dan itu gue sempat dibilang, kamu kalau jadi ada satu teman bokap gue yang hampir sama kayak gue, bisa juga, dan dia pernah ke tempat yang gue datengin buat kemah. Yang lo mau datengin ya? Yes. Jadi dia bilang gini, kamu kalau di sana harus sopan-sopan. Di situ ada yang gede banget, itu yang punya daerah situ, dia bilang gitu. Gede banget. Iya, gede banget. Dan lo tahu di depan tenis itu kayak ada naik tanjakan bukit gitu, ada pohon dan itu nutupin yang si gedenya itu. Pohonnya gede banget dong berarti? Yes. Dan lu lihat dari awal? Iya. Dan lu tahu ini yang dimaksud temen bokap lo? Dan lo tahu dari awal datang teman-teman gue itu pada yang berisik, yang nggak hargain mereka gitu loh. Jadi kayak ada yang teriak-teriakan, mungkin karena excited kali ya. Kayak gue lah gitu ya. Kan sebagai orang awam mereka juga nggak tahu apa-apa kan? Iya tahu. Makanya gue itu lebih banyak diem karena gue mikir, aduh gimana nih teman-teman gue pada kayak gini, sedangkan sini gue kayak yang peka banget. Bisa kacau lah. Iya. Dan sampai akhirnya nggak sesuai ekspektasi gue dan kejadian masalah. Menarik banget, maksud gue kayak
Berarti lu juga bisa tanpa lu masih bisa ngelawan sih sebenarnya ya. Nahan sih Masih sebenarnya, bisa bukan nahan. ngelawan sih. Itu emang energinya gede banget apa gimana? Lu bisa Nah, gue kurang tahu karena kan yang pertama masuk itu anaknya kan. Yang pertama masuk tuh anaknya. Oh. berarti Terus- nggak cuma satu gitu. Yang masuk lu nggak cuma Anak satu. enggak, anak sama ibu yang awal gue lihat di kolam renang. Iya. Oh iya. Jadi yang pertama masuk anaknya, di steril kan. Gue mau ke di-steril, api iya. unggun, gue mau ke api unggun, gue ke tenda lagi. Itu yang masuk ibunya. Jadi pas ibunya itu agak lebih Kuat. gimana energinya? Iya. Karena emang negatif. Tapi buat lu Dok, Ya. kayak lu punya cewek yang indigo, berat nggak sih atau biasa aja? Atau malah menarik banget? Kalau menurut gua berat enggak, tapi cuman harus sabar. Harus sabar. Sabar. Kenapa? Kayak yang tadi kesan pertama itu ya? Enggak, menurut gua sabarnya sendiri ini lebih ke yang Ekstra gak sih? lu Sabar? ngadepin dia. Karena kalau menurut gua moodnya dia itu moody Moody banget. Ngaruh berarti ya? Iya, Oh. kayak tadi sebelum jalan ke sini tuh gue sama dia kalau dibilang Sempet rewel loh sih gue. sempet rewel gitu. Kayak bener-bener bocah. Dan bocahnya ini gue sampai yang kenapa sih gitu kan? Iya. Dia kayak ngerek gitu kenapa sih gitu kenapa gitu kan? Terus dia bilang apa? Boneka dinosaurusnya hilang, kata gue. Allahu Akbar, kata gue. Ini mau jalan kan, mau jalan Iya. gitu kan, udah Udah beli lagi apa gitu? Iya, gitu kan maksud gue. Ya udahlah, ayo kita jalan dulu gitu. Bonekanya Iya. nanti dicariin deh gitu kan. Tapi ya mungkin gara-gara perempuan yang bilang kan kalau perempuan maunya Iya. cowoknya peka gitu kan. Iya. Iya kan gitu kan. Makanya kan yang Mbak yang di sana. Jadi perempuan-perempuan Peka ini nggak mau nih? indigo nggak indigo peka semuanya gitu. Jadi kalau dibilang sih untuk ngadepin dia, kalau dibilang sabar. Sabar. Harus sabar banget. Sabar banget karena lu di sini harus yang kalau dibilang nuntun dia sih kalau dibilang sih. Karena kadang dia ini kan kalau dia lagi bengong juga gua nggak tahu itu Nadira, Andira. atau segala macam gitu kan. Jadi gua kadang harus ngebuat dia tetap fokus Iya. fokus terus gitu kan. Soalnya kalau di jalan lo lagi nyetir mobil tiba-tiba si tante kan ribet. Iya, kata gua kan gitu. Tiba-tiba kerasukan kata gua. Oh, lo kan gitu. Untung belum pernah sih Iya, untung jangan. belum Tapi pas lo bawa mobil aman kan? waktu itu? aman. Untung Tapi aman. Dira, kalau lu sebenarnya kalau yang buat kawan-kawan lu itu kan berarti positif semua lah. Yes. Bisa dibilang positif. Nah, untuk masuk ke lu itu atas izin lu atau dia bebas? Izin. Atas izin. Mereka Jadi, juga nggak berani atau emang mereka bisa Enggak, sebenarnya? karena gini, kalau teman-teman gue jujur ya, gue selalu ngajarin bahkan ketika lo ke rumah orang, kalau gue bilang jangan masuk, mereka nggak akan masuk. Oh, Jadi gue karena gini, kan tiap rumah itu pasti ada yang nunggu gitu. Gue berusaha jelasin atau mungkin bilang ke dia, mulai dari Jason pun gue jelasin kayak yang, lo ketika datang ke rumah temen gue dan lo langsung masuk, lo nggak sopan. Karena di dalam juga ada yang nunggu, jadi lo harus ngehargain yang ada di dalam juga, tau gak sih? Udah berarti tetap mereka bisa ramah lah. Iya, mereka iya, bisa dikasih iya. tahu gitu juga ya? Iya. Oh. Tapi sebenarnya kalau untuk Jason gue agak ekstra sih ngasih taunya. Dia anak kecil. Iya. Buat terakhir nih buat kalian. Yes. Untuk lu sih terutama. Iya. Pesan buat anak, kalau dari lu kan beda banget nih sama Iya, kasus iya. anak indigo Yes, lain. yes, Lu nggak yes. yang ya lu orangnya cuek lah. Untuk orang yang baru ngalamin, apalagi yang masih kecil lah, masih SMP mungkin. Pesan buat mereka apa? Maksudnya jangan takut kah atau harus ngelawan atau gimana? Untuk anak indigo. Pesan-pesan untuk mereka ya. Sebenarnya gue tahu mas ya, beberapa dari kalian pasti yang baru bisa lihat atau mungkin yang baru dibuka mata batinnya pasti bakal kaget. Of Oke. course. Wajar itu, tenang aja. Tapi yang gue mau bilang adalah lo punya Tuhan. Lo punya Tuhan masing-masing, lo punya iman. Ya ketika lo takut ya lo harus ingat Tuhan lo. Oke. Gue jamin pasti di setiap agama itu selalu diajarkan bahwa energi kita atau kita itu lebih kuat daripada mereka. Oke. Jadi ketika lo ketemu mereka, lo inget Tuhan, lo gak usah takut, ya lawan aja. Lo terobos aja. Karena pasti kalau misalkan lo bisa ngeliat dan lo bisa megang dan mereka mau nyakitin lo bisa kok nyekek atau mungkin lo apain kayak gitu kan, lo bacain doa atau apa gitu, gue jamin pasti hilang kok. Tapi ketika lo bacain doa, lo harus yakin kalau mereka bakal hilang dan lo gak boleh takut. Kalau nggak yakin percuma ya? Iya percuma Yakinnya banget. berarti harus yang di atas, Yes. kayak yang atas. Yes. Oke. Jadi lu harus yakin dan lu harus yakin sama yang di atas, gitu, sama Iya. Tuhan. Nah untuk lu Dro, Kalau gua sendiri pesan-pesan buat
kalian yang mungkin punya pacar juga, indigo juga gitu kan. Atau adik atau iya atau keluarga lah gitu. Yang deket. Kalau gue bilang sabar-sabar sama mereka gitu kan, karena dibilang mereka kan di sini bukan, kalau dibilang bukan kekurangan sih, justru ini malah suatu kelebihan gitu kan. Kelebihan yang kelebihan banget. Iya, kelebihan banget misalnya gitu kan. Karena kelebihan ini untuk kalian keluarga atau pacar yang punya yang indigo ini gitu. Maksud gue sabar-sabar sama mereka, dituntun juga mereka, karena dari beberapa indigo juga mungkin ada yang jadinya stres atau apa karena mereka mungkin gak terima gitu dengan gift-nya mereka gitu kan. Terus yang penting bukan penting doanya apa, tapi yakin atau enggaknya kalian. Karena saat kalian gak yakin, gak bakal berpengaruh buat mereka. Jadi walaupun kalian misalnya cuman kalian baca bismillah aja, tapi misalnya kalau kalian yakin sama Tuhan dan apa yang kalian baca ini, mereka takut. Walaupun bacaan kalian cuma bismillah. Jadi menurut gua kesimpulannya anak indigo itu nggak semua sama. Sama kayak pemain bola juga skillnya beda-beda. Tapi kalau misalkan dilatih, hard works beats talent anjay. Tapi kalau anak indigo kasus juga beda. Kalau anak indigo berarti harus let it flow aja. Let it flow. Enjoy aja, tenang aja. Jadi mungkin awalnya berat ya, gitu. Cuma lama-lama biasa aja kata si Andira. Lalu untuk yang punya pacar indigo, sabar-sabar. Sabar-sabar. Butuh ekstra loh. Sabar lebih. Iya. Tapi kalau menurut gua, intinya kita di dunia ini nggak sendirian. Dalam arti makhluk ini kita sebagai manusia pemimpin di bumi. Jadi ada binatang, ada tumbuhan, dan ada makhluk halus. Jadi masing-masing lah. Gitu. Saling menghormati. Saling menghargai. Kamu usah diganggu. Kalau ada yang ganggu juga berarti ganggu balik gitu apa gimana? Simple aja, atau akan tututinnya siap. Enggak. Maksud gue ya udah, kita masing-masing hidup, jadi jangan saling mengganggu. Hormatilah masing-masing gitu. Dan saling hormati juga sama manusia yang punya kelebihan lain, punya feature lain ya kan, yang on set kita nggak on kan. Karena di sini kali teman-teman kalian yang indigo atau pacar kalian mereka ini justru lebih butuh perhatian yang lebih. Butuh perhatian lebih, berarti penting banget tuh harus di note sebagai kalian yang sadar punya teman atau pacar atau lingkungan kalian yang dekat-dekat itu, ya kalian harus tuntun lah gitu. Jangan dibully ya, nggak boleh dibully. Oh ya, dibully. Karena ini salah satu kelebihan mereka, bukan kekurangan, jadi jangan dibully. Atau mungkin yang lebih parah lagi dihakimi, itu jangan ya. Karena sempat ada dulu kejadian kayak gitu. Jadi udahlah, saling respect gitu. Hidup orang lah itu. Iya, gitu aja sih. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat, dan mungkin kalau kalian penasaran lagi dengan cerita-cerita yang lebih mendalam tentang mereka nih, komen di bawah. Yang banyak. Kita mungkin akan bahas lagi gitu. Bakal collab lagi. Dan mungkin kalau kalian penasaran, mungkin Tante nanti bisa masuk frame. Iya. Atau mungkin Jason mau. Nah, kalian belum pernah nyaksiin kan? Saya udah barusan. Penasaran kan? Oke. Ya udah, gitu aja dari kita. Dadah. Obrolin apa aja. Bye-bye.